Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu I Gusti Ayu Sri Diana Putri dan Ibu Nur Habibah selaku dosen penguji, dan yang saya hormati Bapak Iwayan Karte dan Ibu Jana Sofyanti selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Niloh Anggi Karismayanti dengan NIM P0713 4018016. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Kadar Air dan Angka Lempeng Total pada Madu Salak dan Kurma Salak, Produksi Agroabian Salak Desa Sibetan, Karangasem. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Salak merupakan salah satu buah yang mudah rusak, sehingga apabila terdapat dalam jumlah yang melimpah dapat dilakukan alternatif pengolahan untuk meningkatkan daya simpan dan daya jualnya. Di Kabupaten Karangasem, tepatnya di Desa Sibetan, memiliki jumlah pohon salak yang berlimpah. Dikarenakan jumlah panen yang besar, petani di Desa Sibetan memiliki inisiatif untuk mengolah buah salak menjadi berbagai olahan. Dua di antaranya adalah madu salak dan kurma salak, produksi dari Agroabian Salak. Kurma salak ini merupakan termasuk ke dalam manisan buah kering yang dibuat dari daging buah salak sehingga memiliki bentuk menyerupai kurma, dan madu salak merupakan produk olahan pangan dari buah salak yang diolah menjadi bentuk minuman yang menyerupai madu. Nah, sebagai produk hasil olahan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas, maka kualitas dari produk harus terjamin. Dikarenakan proses produksi yang masih sederhana dan pengetahuan mengenai higienitas dan kebersihan yang masih terbatas, menjadikan makanan olahan tersebut rentan terhadap cemaran mikroba. Untuk itu diperlukan pemeriksaan mikrobiologi untuk mengetahui tingkat keamanan produk. Untuk itulah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah kadar air dan angka lempeng total pada madu salak dan kurma salak, produksi dari Agroabian Salak Desa Sibetan, Karangasem. Kemudian tujuan dari penelitian ini, tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui kadar air dan angka lempeng totalnya. Dan untuk tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk dapat mengetahui kandungan kadar air pada madu salak dan kurma salak, produksi Agroabian Salak. Dan yang kedua yaitu untuk menghitung angka lempeng total pada madu salak dan kurma salak, produksi Agroabian Salak Desa Sibetan. Manfaat penelitian ini, manfaat praktisnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk masyarakat dan peneliti mengenai kadar air dan angka lempeng total pada produk olahan salak jenis madu salak dan kurma salak. Kemudian manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu bahan kepustakaan serta dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut mengenai kadar air dan angka lempeng total pada produk olahan salak jenis madu salak dan kurma salak, produksi Agroabian Salak. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tanaman salak yang dibudidayakan di Desa Sibetan berasal dari varietas Ambonensis dengan nama ilmiah Salaka zalaca var. Ambonensis. Dan buah salak diketahui memiliki berbagai kandungan seperti antioksidan, senyawa fenolik, protein, karbohidrat, lemak, dan memiliki kandungan air yang tinggi yaitu sekitar 70%. Berikut ini adalah gambar dari madu salak dan kurma salak, produksi dari Agroabian Salak. Uji angka lempeng total yaitu dengan menghitung koloni pada serial pengincaran sampel untuk mengetahui jumlah bakteri dari sampel yang digunakan sebagai bahan penelitian. Dan kadar air dengan metode gravimetri, yaitu penentuan kadar air berdasarkan pada pengukuran berat sampel sebelum dan sesudah pengovenan. Kerangka konsep dapat dilihat pada gambar bahwa olahan pangan buah salak, yaitu daging buah salaknya, diolah menjadi madu salak dan kurma salak. Dan kedua produk ini akan diuji kadar air dan angka lempeng totalnya. Hasil dari angka lempeng total akan dibandingkan dengan peraturan BPOM tahun 2009, kemudian dikategorikan memenuhi standar atau syarat atau tidak memenuhi standar. Variabel penelitian adalah kadar air dan angka lempeng total pada madu salak dan kurma salak. Dan definisi operasional dapat dilihat pada gambar. Bab 4, metode penelitian. Jenis penelitian karya tulis ilmiah ini yaitu deskriptif kuantitatif untuk mengetahui hasil analisis kadar air dan angka lempeng total pada madu salak dan kurma salak. Tempat penelitian bertempat di Agroabian Salak dan tempat pemeriksaan sampel di Laboratorium Warmadewa Denpasar. Waktu penelitian dilakukan selama bulan Februari sampai April 2021. Populasi penelitian yang digunakan yaitu 1 batch madu salak dan kurma salak dalam 1 kali proses produksi. dan sampel unit analisis kadar air dan
angka lempeng total madu salak dan kurma salak. Besar sampel masing-masing produk diambil 2 buah kemasan, yaitu madu salak 2 botol dan kurma salak 2 bungkus. Teknik sampling yang digunakan yaitu simple random sampling. Berikut ini adalah alat dan bahan untuk pemeriksaan kadar air dan cara kerjanya. Dan ini adalah alat dan bahan pemeriksaan angka lempeng total dan cara kerjanya. Media yang dipakai yaitu media PCA dengan 6 kali pengenceran dan 1 kontrol. Kemudian pembacaan dilakukan setelah 2 kali 24 jam dengan cara menghitung jumlah koloni dengan menggunakan koloni counter. Jenis dan teknik pengumpulan data. Data primer yang digunakan yaitu data langsung yang diperoleh oleh peneliti meliputi kadar air dan angka lempeng total. Data sekunder yang digunakan yaitu dari hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi dan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian teknik pengolahan data yaitu dalam bentuk tabel yang berisikan narasi. Analisis data yaitu deskriptif disajikan dalam bentuk tabel yang dijabarkan secara naratif dan dibandingkan dengan BPOM 2009. Kemudian bab 5, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kondisi lokasi penelitian. Jadi Agroabian Salak ini merupakan salah satu tempat produksi olahan pangan berbahan baku salak Bali yang merupakan buah endemik di Desa Sibetan. Jadi wilayah dari Desa Sibetan ini berada di Kecamatan Mebanem, Kabupaten Karangasem. Dan dominasi penggunaan lahan di Desa Sibetan yaitu untuk tanaman salak sebesar 81,12%, yang menyebabkan 80% mata pencarian penduduk menggantungkan hidup dari komoditi salak. Karakteristik dari objek penelitian. Madu salak ini merupakan air residu yang terbentuk dari pengolahan kurma salak, di mana kandungannya terdiri dari sari buah dan gula yang meleleh saat proses sangrai. Dan kurma salak adalah buah salak yang telah melalui proses sangrai, selanjutnya di oven sehingga memiliki tekstur dan bentuk menyerupai kurma. Kemudian hasil wawancara dan observasi. Yang pertama mengenai daya simpan produk. Dikatakan bahwa daya simpan madu salak bisa bertahan sampai 1 tahun dan kurma salak kurang lebih 3 bulan. Kemudian proses pengolahannya belum terdapat standar baku atau belum terdapat formula atau resep bakunya. Keadaan produk yaitu produk dalam keadaan baik, kemasan yang digunakan tertutup, produk berbau dan berwarna khas atau normal. Kemudian personal higienik produsen. Produsen telah mencuci tangan sebelum membuat produk dan setelah selesai membuat produk, tetapi tidak menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala, dan celemek saat mengolah dan mengemas produk, atau tidak menggunakan APD. Kemudian mengenai sanitasi alat dan bahan baku tergolong baik. Alat yang digunakan masih ada yang beberapa sederhana, tapi telah dicuci bersih sebelum dan sesudah digunakan. Bahan baku yang digunakan dalam keadaan segar dan tidak busuk. Kemudian mengenai sanitasi tempat pengolahannya, lokasi pengolahan jauh dari tempat pembuangan sampah dan pembuangan limbah lain. Tidak terdapat vektor seperti serangga, lalat, tikus, dan kecoa di sekitar tempat pengolahan. Kemudian pemeriksaan kadar air. Diketahui bahwa semakin tinggi jumlah kandungan air dalam pangan, maka pangan tersebut semakin cepat rusak akibat dari aktivitas biologis internal maupun masuknya mikroba perusak. Sebaliknya, bila kadar airnya rendah, masa simpannya akan semakin lama dan dapat dikatakan bahwa dengan mengelola buah salak menjadi madu salak dan kurma salak dapat menambah daya simpan dari produk dikarenakan penurunan kadar air yang cukup besar, yaitu sebagai berikut hasilnya. Jadi madu salak kadar airnya rata-ratanya 28,9% dengan standar deviasi 3,37, dan kurma salak yaitu rata-rata kadar airnya 40,8% dengan standar deviasi 0,393. Kadar air yang terkandung dalam salak Bali yaitu sekitar 70%, maka hasil dari kadar air ini sudah cukup mengalami banyak penurunan. Dan menurut SNI 1998 bahwa kadar air pada manisan maksimal 44%, maka kurma salak produksi Agroabian Salak ini masih berada dalam kisaran standar SNI. Kemudian, hal-hal yang dapat mempengaruhi kadar air pada madu salak dan kurma salak, yang pertama yaitu lingkungan dan suhu penyimpanannya.
Bahan pangan kering juga dapat menghasilkan air, misalnya akibat kelembaban nisbi pada permukaan akan berubah saat suhu naik selama pengepakan. Jadi itu dapat meningkatkan kadar airnya jika suhu penyimpanannya menurun. Kemudian penambahan gula pada saat proses produksi, yaitu dapat menyebabkan kadar gulanya dalam buah meningkat dan kadar airnya menurun dikarenakan proses osmosis. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan angka lempeng total. Didapatkan hasil angka lempeng total pada madu salak dan kurma salak sebagai berikut, yaitu jumlah koloni yang terbentuk kurang dari 30 koloni. Dan menurut dari SPC atau standar plate count, bahwa cawan yang dihitung yaitu cawan yang mengandung jumlah koloni 30 sampai 300 koloni. Sedangkan pada angka lempeng total madu salak dan kurma salak ini kurang dari 30 koloni, maka hasil yang dilaporkan yaitu hasil pengenceran terendah atau pengenceran 10 pangkat min 1. Jadi didapatkan hasil yang memenuhi syarat dari angka lempeng total berdasarkan BPOM 2009, yaitu batas maksimum ALT pada sari buah yaitu kurang lebih atau sama dengan 10 pangkat 4 koloni per mili, dan pada manisan buah kering yaitu kurang atau sama dengan 10 pangkat 5 koloni per gram. Sehingga produk madu salak dan kurma salak produksi dari Agro Abian Salak ini memenuhi standar BPOM 2009. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi rendahnya angka lempeng total pada produk tersebut, salah satunya yaitu pada saat proses produksi itu melibatkan proses termal, yaitu pada saat penyangraian dan pengovenan dengan suhu 125 derajat Celcius pada kurma salak. Dan proses termal inilah yang dapat meminimalkan adanya cemaran mikroba. Kemudian pada pengenceran pertama atau 10 pangkat min 1 ini terdapat beberapa koloni, dan beberapa koloni tersebut dapat merupakan koloni patogenik maupun non-patogenik. Misalnya bakteri yang sering memfermentasi gula pada sari buah, contohnya adalah Lactobacillus pastorianus, Lactobacillus brevis, dan lain-lain. Kemudian ada juga bakteri yang dapat tahan terhadap pemanasan atau bakteri termofil, dan ada beberapa bakteri yang dapat bertahan mungkin karena kandungan yang dimiliki buah salak, yaitu buah salak memiliki kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat yang tinggi, dan adanya lemak dalam media pemanasan akan meningkatkan ketahanan panas bakteri karena lemak dapat melindungi sel dari panas. Di samping itu, lemak juga dapat melindungi spora dari kerusakan karena panas. Kemudian karena penambahan gula, kadar air pada bahan akan menurun karena penambahan gula, sehingga akan menghambat aktivitas mikroorganisme pembusuk yang akan mengakibatkan kerusakan pada produk. Kemudian higienitas, kebersihan alat, bahan, dan lokasi produksi sudah baik, tetapi belum memperhatikan produksi higieni dari produsennya, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil angka lempeng totalnya. Kemudian kadar air. Nah, kadar air dari madu salak dan kurma salak telah mengalami banyak penurunan, dan rendahnya hasil angka lempeng total dapat disebabkan karena penurunan kadar air tersebut. Kemudian bab ke-6 yaitu simpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rata-rata kadar air pada madu salak sebesar 31,341% dan pada kurma salak yaitu 40,589%. Kemudian hasil pemeriksaan angka lempeng total pada madu salak pengulangan pertama yaitu 1,0 kali 10 pangkat 1 atau sebanyak 10 koloni, dan pada pengulangan kedua yaitu 7,0 koloni per mili atau sebanyak 7 koloni yang terbentuk. Sedangkan pada kurma salak pengulangan pertama yaitu 2,9 kali 10 pangkat 1 atau sebanyak 29 koloni, dan pada pengulangan kedua yaitu 1,3 kali 10 pangkat 1 atau sebanyak 13 koloni per gram. Hasil tersebut menunjukkan jumlah koloni yang terbentuk kurang dari 30 koloni dan tidak melebihi batas angka lempeng total berdasarkan peraturan Kepala BPOM tahun 2009. Kemudian saran.
Yang pertama, saran bagi produsen agar lebih diperhatikan kebersihan diri seperti memakai sarung tangan atau APD yang lengkap, sehingga dapat meningkatkan higienitas produk dan kedepannya dapat menciptakan inovasi pengolahan buah salak yang berkhasiat dan berkualitas. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, pada uji angka lempeng total terdapat pertumbuhan bakteri. Hal ini memberikan petunjuk adanya kelompok bakteri yang ada pada sampel, sehingga perlu dilakukan uji lanjut untuk mengidentifikasi jenis bakteri yang terkandung pada madu salak dan kurma salak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam perbuatan dan perkataan saya mohon maaf. Presentasi yang saya sampaikan dan juga karya tulis ilmiah saya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, saya mohon bimbingan dari dosen penguji dan juga dari dosen pembimbing. Terima kasih. Untuk itu saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.